dengan NIM 22090642, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah menurut KPPN 2 Medan. Hubungan keuangan pusat dan daerah menjadi salah satu aspek utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola sumber daya keuangan demi mendukung pembangunan di wilayah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut KPPN 2 Medan sendiri, skema hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama itu penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD, yang dimana mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa, yang kemudian dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penyaluran ini dilakukan oleh KPPN berdasarkan dokumen persyaratan yang diunggah pemerintah daerah melalui aplikasi seperti aplikasi online monitoring sistem pembendaharaan dan anggaran negara atau OMSPAN. Yang kedua itu indikator alokasi TKD, penetapan jumlah TKD untuk setiap daerah didasarkan pada alokasi dasar yang dimana jumlah aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian kebutuhan fiskal itu mencakup populasi, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Kemudian kapasitas fiskal itu pendapatan asli daerah atau PAD dan dana bagi hasil. Poin ketiga itu fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada daerah untuk menggunakan dana sesuai dengan prioritas lokal dibandingkan sebelumnya yang dimana hanya bersifat kaku. Hal ini mendukung teori yang menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Poin keempat itu adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPPN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Evaluasi berbasis data dari aplikasi OMSPAN digunakan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan secara akuntabel. Kemudian yang kelima itu pendekatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi keuangan daerah dan OMSPAN tentunya mempercepat proses penyaluran dan meningkatkan transparansi. Ini sejalan dengan sebuah kajian yang menyoroti bahwa teknologi informasi meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah memainkan peran penting di dalam mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui mekanisme transfer ke daerah atau TKD, pemerintah pusat mendistribusikan dana kepada daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN memiliki peran yang strategis sebagai pelaksana penyaluran TKD dengan memastikan kelancaran distribusi dana, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Berdasarkan analisis, implementasi kebijakan TKD yang efektif dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.